Oke, amin. Shalom semuanya. Bisa dengar suaranya? Oke, yang bisa dengar boleh kasih jempolnya di depan kamera. Oke, thank you. Sebelumnya mohon maaf ya kalau ada sedikit kendala di audionya. Oke, jadi tadi kecil, aku juga rasain kecil. Jadi kita akan perbaiki di next week. Dan untuk sermon sendiri, kok rasa sih nggak akan ada masalah ya karena pembicara kita akan pakai direct voice langsung dari mikrofon device-nya. Nah, sebelum kita dengar, kok mau remind lagi, kita nih ada dalam seri Excellent Spirit ya. Dari bulan September awal bulan sampai nanti di Oktober akhir, kita akan bahas tentang Excellent Spirit. Apa sih Excellent Spirit? Excellent Spirit adalah Roh Kudus sendiri sebenarnya yang membuat hidup kita jadi excellent di bidang masing-masing. Oke, dan kita membaginya menjadi Seven Mountains of Influence. Kita adopsi itu dari pengajaran yang memang ada, dan setiap minggunya kita bahas Mountains of Influence yang berbeda-beda karena kita percaya kita dipanggil oleh Tuhan untuk jadi garam dan terang, untuk membawa pengaruh. Sekalipun mungkin kita statusnya bukan pemimpin, tapi kalau hidup kita berpengaruh, kita udah punya kualitas pemimpin. Dan aku berdoa dari antara kita semua 77 partisipan malam hari ini, siang hari ini, oke, semuanya dengar firman ini dan dipersiapkan untuk suatu hari jadi pemimpin. Amin. Untuk bawa pengaruh di gunung kita masing-masing. Nah, buat teman-teman yang udah kelewatan minggu pertama dan minggu kedua, nanti bisa lihat di YouTube-nya Shine HOG, oke, YouTube-nya Shine HOG. Nanti bisa lihat di situ ada sermon di minggu pertama dan minggu kedua. Nah, hari ini kita akan membahas Mountains of Influence di area education. Dan kita akan diberkati, dilayani oleh Cinatania Kristi. Koko pertama kali dengar kesaksian Cinatania Kristi ini di IG live-nya GC Gatsu ya, dan sangat memberkati, dan Koko yakin uh, Cinatania ini adalah orang yang sangat dipakai Tuhan luar biasa di Mountains Education ini. Secara kehidupan edukasinya, perjalanan pendidikannya juga luar biasa. Nanti Cinatania akan saksikan. Oke, karena dia dapat beasiswa untuk kuliah, oke, ASEAN Scholar, dan sekarang dia juga bekerja di Mountains itu juga, di mana dia memberikan informasi tentang tren bisnis yang akan ada di depan untuk company-company besar. Dan Cinatania adalah head of akademinya. Kalau mungkin kita biasa di gereja pernah dilayani oleh Bapak Pendeta Jarod Wijanarko ya di ibadah raya. Nah, Cinatania ini adalah putri dari Bapak Pendeta Jarod Wijanarko. Oke, itu aja perkenalan dari kami. Saya persilakan kepada Cinatania. Oke. Halo semuanya, senang banget bisa share di Shine Community. Kayak tadi yang udah di introduce ya sama Ko Edwin, sebenarnya aku biasanya nggak khotbah sih. Ini kayak mungkin baru pertama, nggak sih, nggak pertama juga. Dulu sempat pas pelayanan di GBI Bintaro gitu. Cuman aku sebenarnya nggak full time gitu ya di gereja. Sebenarnya lebih di bidang sekuler gitu. Cuman ya semoga kesaksiannya hari ini bisa menjadi berkat seperti yang tadi udah dibilang di Mountains of Excellence yang education. Jadi ini sebenarnya bukan khotbah, lebih ke kesaksian hidup, sharing-sharing aja. Nanti kalau misalnya di akhirnya kita ada waktu juga kita bisa tanya jawab, mungkin lebih interaktif, lebih seru juga. Bisa lihat semuanya lewat Zoom ini juga. Oke, jadi aku bisa dipanggil Nia aja. Udah tinggal di Singapura selama 12 tahun, jadi udah hampir dari setengah hidup aku di sini. Dulu waktu di Jakartanya aku berjemaat di GBI Bintaro gitu. Jadi aku dulu pindah ke Singapura tuh pas umur masih 15 tahun. Mungkin kalian di sini ada yang masih umur segitu kali ya. Aku dikasih tahu range umurnya dari 12 sampai 25. Jadi bayangin dulu masih remaja, terus masih labil banget, nangis-nangis pindah ke Singapura gitu. Cuman ya sebenarnya bersyukur juga karena pindahnya itu karena dapat beasiswa dari pemerintah di Singapura, dari Ministry of Education-nya. Jadi itu beasiswa penuh untuk 4 tahun, dan jadi kalau di Singapura tuh sistem pendidikannya SMP 3, SMP 4, terus uh, abis itu dia kayak kayak bukannya, jadi Sek 1, 2, 3, 4, jadi Sek 4 tuh kayak SMA 1 gitu. Terus abis itu SMA 2 sama SMA 3-nya itu disebutnya Junior College 1 atau junior, sama terus naiknya Junior College 2.
Cuman bisa juga kalau habis lulus secondary 4, habis lulus SMA 1, bisa langsung ke yang namanya politeknik gitu. Memang sistem pendidikannya agak beda sama di Indonesia. Cuman jadinya pas aku ke Singapura tuh dapat beasiswa penuhnya 4 tahun untuk yang Sec 3, Sec 4, terus JC1, JC2. Nah, kalau misalnya nilainya bagus, nanti diperpanjang lagi selama 4 tahun lagi untuk pas kuliahnya gitu. Jadi puji Tuhan banget, aku selama 8 tahun di Singapura itu hidup beneran gratis gratis gitu. Nggak cuman sekolahnya dibayarin, tapi juga tempat tinggal, makanan, asuransi, segala macam itu di-cover sama pemerintah. Nah, karena, mmm, perjalanan edukasi aku ini yang menurut aku, nanti aku akan cerita lebih lagi, tapi menurutku lumayan berat ya. Kayak kalau dulu cerita sama teman-teman di Jakarta pas baru pertama kali pindah ke Singapura, mereka sampai kayak, "Ha, yang bener aja lu di Singapura kayak gitu, kayak di penjara," katanya. Jadi karena pengalamannya lumayan berbeda, aku jadi terinspirasi untuk nulis buku, waktu aku kuliah. Jadi bukunya itu judulnya Diamond in the Rough, di-publish di Gramedia di Indonesia, menjelaskan perjalanan edukasi aku selama di Singapura, gimana sih jadi seorang scholar gitu. Karena kalau kita pindah ke Singapura itu, dalam program beasiswa itu disebutnya ASEAN Scholar, karena programnya untuk seluruh pelajar-pelajar di negara ASEAN yang top performing gitu. Jadi dari Indonesia mungkin satu angkatannya tergantung ya, ada dari 30 sampai 60 orang. Terus nanti pemerintah Singapura bakal ambil lagi dari Malaysia, dari Cina, dari Vietnam gitu. Kayaknya dari Batam pun ada juga. Aku punya temen baikku, salah satu groomsman-ku kemarin pas aku nikah juga dia dapat beasiswa, orang dari Batam. Katanya sih lumayan susah ya kalau dengar-dengar dari dia untuk yang biasa banyak kan yang dapat beasiswa ini dari Jakarta. Jadi pas kemarin dia dapat sampai masuk koran Batam katanya. Nah, jadi sekarang aku udah kerja, udah tahun keempat kerja di perusahaan Belanda, namanya Trend Watching. Seperti namanya, pekerjaannya ngeliatin tren bisnis, dan jadi sebenarnya Mountains of Excellence-nya Mountains of Influence-nya kalau sekarang sih lebih di bisnis ya, cuman ya education juga karena tugas aku sekarang sebagai Head of Academy tuh kerjaannya bikin online course, bikin kayak sekolah online gitu untuk program untuk mengajarkan orang-orang bisnis bagaimana cara mereka bisa melihat tren secara global gitu. Ya jadi karena lebih fokusnya pas aku sekolah sama sekarang mungkin agak lebih relevan sedikit kalau yang kalian udah kerja. Aku akan bagi dua gitu ceritanya. Fokusnya mungkin ada yang aku menjawab pertanyaan yang pas sekolah sama yang sekarang udah kerja. Jadi aku akan sharing-nya ngikutin framework yang udah disampaikan sama Ko Edwin. Jadi, pertanyaan kedua nih, apa yang menjadi main job description, tanggung jawab aku saat ini, di posisi saat ini. Jadi kalau aku di Trend Watching, di Singapura tuh sebenarnya cuma ada 2 orang. Cuman aku doang sama satu colleague lagi. Jadi sebagai salah satu analis buat tren yang satu-satunya di Singapura, karena satunya lagi colleague aku dia fokusnya lebih ke client management gitu ya. Jadi tanggung jawab aku sebagai pembicara untuk region Asia gitu. Setiap ada klien yang mau book trend watching untuk minta keynote atau kasih um, workshop training gitu-gitu untuk conference di seluruh Asia, itu jadi aku yang deliver gitu. Dan karena itu kerjaanku banyak banget travel ke seluruh Asia. Kalau sebelum COVID bisa 1 tahun bisa 30 kali terbang-terbang gitu. Pernah juga, sekarang makin banyak orang pengen denger juga soal tren-tren Asia gitu, bahkan dari Eropa juga. Jadi kadang sampai diundang conference ke Eropa cuma 3 hari di sana, kasih presentasi cuma 20 menit, terus balik lagi ke Singapura gitu. Jadi sibuk banget sih. Kadang kalau beneran udah busy season tuh, satu
1 bulan bisa di 6 negara sampai, ya kasihan sih, pacar aku dulu, sekarang udah suami, jadi sering ditinggal-tinggal gitu. Jadi ya kehidupannya gitu, sering travel, sering di panggung, jadi pembicara untuk, consumer trends gitu. Nah terus karena ada COVID-19, nggak bisa travel lagi, akhirnya, bisnisnya pivot untuk jadi ke online, makanya sekarang role barunya, sebagai Head of Academy, ngasih, conference-nya, ngasih keynote-nya secara online. Cuman jadi puji Tuhan juga malah jadi dibukain platformnya, jadi banyak klien yang dari Eropa makin banyak, dari US, dari Israel, segala macam negara gitu. Jadi, memang cara Tuhan grow our platform tuh unik-unik gitu ya. Mmm, jadi kayak kemarin aku juga sempat kasih workshop untuk professionals di India selama 3 minggu juga jadinya, secara online gitu. Jadi itu tanggung jawab aku di posisi aku, saat ini. Sebenarnya tanggung jawab lain juga yang nggak berhubungan sama pekerjaan, tapi tetap tanggung jawab dalam, hidup, karena Tuhan kan manggil kita nggak cuman untuk pekerjaan, yang profesional gitu ya. Jadi aku kemarin ini baru nikah, termasuk COVID brides, jadi nikahnya online. Nikahnya online gara-gara, karena aku kan orang Indonesia, suaminya juga orang Indonesia, keluarga semua di Jakarta, udah book semua hotel segala macam, harusnya nikahnya bulan April, terus mulai ngeliatin grafnya COVID makin naik, kok jadi serem juga gitu, gimana nih, apa kita majuin aja wedding-nya jadi bulan Maret, harusnya wedding-nya tuh di GBI, Bintaro House of Shalom, itu gereja aku dulu pas aku masih di Indonesia. Cuman ya gara-gara Mmm, telat gitu, kurang cepat, pas bulan Maret, mau make decision, keburu borders-nya tutup di seluruh Singapura kan, udah nggak bisa ke mana-mana. Jadi kayak, wah ini gimana nih, itu sempat bergumul, sempat jadi big challenge juga. Terus, pertamanya mikir mau pindahin ke Oktober deh, Oktober pasti udah reda lah, udah selesai. Terus apaan nih udah sampai ini udah September juga masih, bahkan di Indonesia belum peak kan, kalau di Singapura sih udah turun. Jadi akhirnya kemarin bulan Juni kita decide untuk, wedding-nya online, lewat Zoom. Jadi itu memang sesuatu banget juga sih. Nah, jadi balik ke poin aku tadi, tanggung jawab saat ini juga yang lumayan besar ya belajar menjadi istri, karena baru memasuki jenjang yang baru, dan sekarang suamiku baru ambil master, dia udah kerja 3 tahun, terus sekarang, full time kerja sama part time master di NUS, di National University of Singapore. Jadi, dia kerja beres tiap hari sampai jam 7 malam, terus langsung kelas online sampai jam 10 malam, kalau weekend belajar. Jadi ya, sekarang aku merasa Tuhan ya memanggil aku juga untuk, belajar menjadi istri itu seperti apa, sacrifice tuh gimana gitu, nggak mesti semuanya tentang aku, nggak mesti semuanya tentang, mencapai karir berikutnya apalagi gitu. Karena, eee, aku percaya Tuhan kan memanggil kita, ada season-nya gitu kan, ada waktu-waktunya. Kadang Dia mau kita, achieve something, kadang Dia mau kita, serve others, kayak melayani dalam hal yang nyata gitu, beneran melayani di dalam rumah tangga bahkan. Nah, kalau misalnya ngomongin lanjut lagi bagaimana perjalanan hidup saya dimulai, momen penting apa yang membentuk pribadi saya sampai seperti hari ini dan termasuk perjumpaan dengan, Tuhan Yesus yang membawa saya kepada panggilan Tuhan. Jadi tadi udah kita sempat bahas, rangkumannya, cerita aku dan, introduction. Jadi sekarang aku mungkin ceritain lebih detail lagi dari awalnya. Jadi, kalau kita ngomong soal yang nge-influence aku siapa sih, kenapa bisa sampai ada di posisi seperti ini, yang paling pertama banget, yang penting banget menurut aku sih, 15 tahun pertama di hidup aku di Indonesia itu, pengaruh dari orang tua, dari papa mama, beneran gede banget dalam hidup aku. Jadi, aku bersyukur banget lahir di keluarga yang cinta Tuhan, dan biarpun, papa sebenarnya bukan pendeta secara ofisial gitu ya, sebenarnya dia, juga dulu maksudnya, kerja kerja di bidang sekuler gitu, cuman memang hatinya beneran untuk melayani Tuhan, jadi, aktif banget di GBI, bahkan di gereja-gereja lain juga gitu. Dan dulu juga papa sempet
3 tahun bahkan berhenti kerja, tinggalin kerjaannya dia untuk misi ke pedalaman Indonesia gitu. Jadi aku nih dari kecil udah lahir ke keluarga Kristen. Jadi mungkin ceritanya beda sama kalau orang-orang yang biasa mungkin lahirnya bukan Kristen, terus satu momen kenal Tuhan, terus turning point gitu ya. Kalau aku nggak ada cerita kayak gitu jadinya, karena memang dari kecil udah pelan-pelan dipupuk gitu sama papa mama gimana mengenal Tuhan. Jadi gitu dari kecil aku ingat kalau masih kecil tuh image-nya, memorinya tuh ngelihat papa pergi pelayanan gitu. Atau mama, kalau aku ingat mama tuh selalu kayak doa di kamar, pakai gitar ukulelenya yang kecil gitu. Terus nanti kayak mukanya serius banget. Terus pas aku kecil, aku bakalan kayak coba buka buka matanya mama gitu, kayak nih orang ngapain sih gitu. Jadi kalau ngomongin momen penting yang aku inget sama mamah tuh ya sebenarnya momen-momen kecil, bukan momen besar gitu ya. Momen kecil di mana mama nganterin aku ke sekolah, mama nganterin aku les gitu. Di situ kita ngobrol-ngobrol dan di situ mama aku menanamkan kayak nilai-nilai kehidupan gitu. Jadi itu lumayan formatif banget kayak bikin aku jadi terinspirasi, termotivasi untuk mengenal lebih lagi siapa sih figur Yesus ini, kenapa sih dia mati untuk kita gitu, kenapa karena semua yang dia lakukan buat kita, kenapa kita harus hidup produktif, hidup maksimal, dan hidup excellence gitu dimanapun Tuhan tempatkan kita. Yang aku ingat banget tuh di Matius 25 ayat 14 sampai 30 kan ngomongin perumpamaan soal talenta gitu ya. Ada yang Tuhan kasih talentanya 1, ada yang 2, ada yang 5. Dan aku sadar gitu, kalau misalnya Tuhan kasih aku talenta banyak gitu, bisa main musik, bisa ngomong, bisa segala macam, bisa dapat beasiswa, sampai ke Singapura. Cuman ya jadi sebenarnya itu bukan untuk sesuatu yang kita jadi source of pride gitu, malah bukan kita sombong, tapi justru Tuhan kasih responsibility yang besar. Kalau misalnya dikasihnya 5, ya harus menghasilkannya 5 lagi gitu. Jadi itu yang jadi motivasi kenapa sih kita, aku personally juga harus usahakan apa yang Tuhan udah kasih gitu, harus di-cultivate. Dan untuk ceritanya lanjut lagi, jadi udah 15 tahun di Indonesia sama papa mama, tapi terus turning point-nya pas aku pindah SMP ke sekolah namanya Raffles International Christian School. Itu sekolah waktu itu baru, aku angkatan pertamanya. Dan dulu tuh aku SD-nya sebenarnya di Penabur. Terus di Penabur selalu dari SD kelas 1 sampai kelas 6 selalu ranking 1, dan ranking satunya bukan di kelas gitu, di angkatan. Jadi kan kalau Penabur ada tiga kelas gitu per angkatan. Jadi juara 1 dari seluruh 3 kelas itu. Terus selalu ketua kelas juga. Nah, terus aku mikir, oke, kayaknya ini lanjut Penabur aja. Cuman abis itu ada sekolah baru ini yang buka dan dikasih beasiswa di sekolah itu, jadi aku pindah ke situ. Terus ada satu prinsipalnya, kepala sekolahnya, dia dari Singapura, dan dia yang memperkenalkan program ASEAN Scholarship ini. Jadi aku apply, terus aku pindah ke Singapura. Dan Singapura juga lumayan membentuk karakter aku banget gitu ya, karena banyak banget challenges-nya di Singapura, tantangannya berat-berat gitu. Dan aku ingat banget kalau di Singapura aku masih umur 15 kan, jadi nangis-nangis gitu pas baru pindah. Kadang berasa kesepian, berasa kayak dibuang gitu. Sebenarnya pengalamannya positif kan, dan itu sesuatu yang harusnya aku bangga gitu bisa dapat beasiswa ke Singapura. Cuman tetap aja jauh dari orang tua, tiba-tiba nggak punya teman, terus tiba-tiba culture shock gitu. Jadi kadang suka mempertanyakan kayak, Tuhan kenapa ya kok kayak gini gitu. Dulu pas di Indonesia paling pinter, gampang banget akademis tuh kayaknya nggak masalah gitu. Terus bahkan dulu aku kalau istirahat ngerjain soal matematika karena pengen aja gitu, kayaknya seru gitu. Kayak semua teman-teman yang lain keluar ke kantin makan, terus aku sama satu temen yang kayak kompetitor gitu, kita selalu saingan, kayak kerjain yuk ini algebra gitu. Jadi kayaknya tuh
seru gitu sekolah dan jago. Tapi pas pindah ke Singapura jadi kayak murid biasa banget dan susah banget gitu sekolahnya. Apalagi pas masuk junior college, nilainya tuh kayak D, E, D gitu. Kayak nggak biasa, kaget gitu kan. Cuman aku ingat banget Tuhan kuatin aku dari Daniel gitu. Uh, Mama papa dulu selalu bilang kalau misalnya aku ada masalah, aku struggle, punya challenge sesuatu, cari jawabannya di Alkitab gitu. Cari kalau nggak jawaban langsung, kata-kata dari Tuhan, cari tokoh Alkitab yang mungkin kehidupannya mirip gitu sama yang kalian lagi alamin. Jadi aku mikir kayaknya Daniel nih ceritanya agak mirip gitu sama aku. Daniel itu kalau di Alkitab kayak the original scholar gitu kan. Terus aku juga scholar, kayak oh mungkin mirip ya, mungkin aku bisa belajar dari Daniel. Kalau di Daniel 1 ayat 3-9 kan dibilang waktu itu dibuang bangsa Israel ke Babilonia, terus Raja Babilonianya mau cari orang-orang yang paling berpendidikan gitu. Terus mau dididik selama 3 tahun. Di ayat Daniel 1 ayat 5 dibilang Raja menetapkan mereka harus dididik selama 3 tahun dan setelah itu mereka harus bekerja pada raja. Terus aku mikir, ini mirip banget. Aku di sini harus dididik sekolah selama 4 tahun, terus kalau beasiswanya nilainya bagus, di-extend lagi 4 tahun lagi, terus harus kerja di Bonn juga sama pemerintah Singapura selama 3 tahun. Dan di Daniel itu aku belajar, pasti kan dia orang Israel pindah ke Babylon harus ngikutin culture-nya juga gitu kan, termasuk menyembah patung, tapi dia nggak lakuin itu. Dia bilang, dia berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja, dengan anggur. Dan karena itu, Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin istana itu. Jadi itu yang aku pegang pas aku dapat challenges itu, kayak berasa kesepian, berasa Tuhan kayak apa sih panggilan Tuhan dalam hidupku, apa sih tujuannya, kenapa kok aku di Indonesia sekolah gampang, terus di sini kayak mesti struggle kayak gini, sementara teman-temanku mungkin jadinya mereka udah lulus, udah menghasilkan duit gitu, sementara aku masih sekolah terus, karena kalau dapat beasiswa ke Singapura tuh harus ulang 1 tahun gitu, jadi kayak turun kelas. Jadi untuk teman-temanku di Indonesia kayak kasihan banget di sini ya, dia dulu paling pinter, sekarang malah turun kelas, terus kayak gue udah kerja, dia masih sekolah terus gitu. Cuman ya aku percaya Tuhan untuk semua masing-masing kita individu ada jalan-jalannya sendiri, dan kita yang harus menekuni apa yang Tuhan udah tetapkan gitu kan buat kita. Ada challenge juga kalau misalnya aku di Singapura tuh justru kebalik banget sama di Indo ya. Kalau di Indo kan orang tuh santai gitu, culture-nya lebih ya santai aja deh gitu. Kalau di Singapura tuh workaholic banget culture-nya, dan ada pemerintah Singapura tuh punya satu ideologi gitu ya yang mereka sebut meritocracy. Meritocracy itu apa? Artinya intinya apa yang kamu achieve, apa yang kamu dapatkan saat ini itu adalah hasil usaha kamu sendiri gitu. Jadi memang tujuannya bagus, karena kalau di Indonesia mungkin bisa KKN gitu kan, bisa oh mau ke sekolah yang bagus, bayar aja, atau mau apa bisa ada jalan sampingnya gitu. Kalau di Singapura tuh nggak bisa, semuanya harus melalui proses jalur yang benar, nggak bisa nembak gitu. Kalau kayak di Indonesia SIM bisa nembak. Nah, cuman jadinya karena itu, jadinya orang Singapura itu dan culture-nya secara general jadi berpola pikirnya tuh, oh kayak aku harus berusaha, aku harus belajar mati-matian supaya bisa dapat nilai bagus, supaya nanti karirnya bagus, dan jadi mengandalkan diri sendiri gitu. Padahal itu nggak sesuai dengan firman Tuhan gitu ya. Kalau misalnya memang Tuhan mau kita berusaha, Tuhan mau kita bekerja keras, tapi Tuhan juga mau kita sadar kalau pekerjaan kita, dimanapun role yang Tuhan tetapkan, itu bisa jadi berhala gitu. Work can be an idol. Dan
kalau misalnya kita berusaha mati-matian mengandalkan diri kita sendiri, kita juga memberhalakan diri kita sendiri gitu. Jadi di situ aku struggle, dan tapi juga di situ aku disadarin sama Tuhan kalau uh, prinsip firman Tuhan tuh sebenarnya nggak berdasarkan merit, nggak berdasarkan kekuatan kita sendiri, tapi berdasarkan grace gitu. Dan kasih karunia, grace itu sebenarnya unmerited gitu. Unmerited maksudnya kita nggak layak sebenarnya untuk dapat itu, tapi itu dikasih ke kita. Jadi gimana kita bisa menjadi terang di tengah-tengah culture yang um, pola pikirnya, oke, semua kita harus bekerja keras. Kayak benar kita harus bekerja keras, tapi suksesnya itu datangnya dari Tuhan. Di Mazmur 127 ayat 2 dibilang, sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab dia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Itu ayat powerful banget sih untuk aku saat itu. Dan ini sebenarnya juga cocok banget sama mountains of influence education, karena dalam pendidikan pun mungkin nggak separah sampai di Singapura ya, tapi dengan secara general gitu, namanya pendidikan itu kan ideologinya adalah kalian bekerja keras, kalian akan mendapatkan kesuksesan yang menjadi hasil kerja keras kalian. Tapi sebenarnya nggak kayak gitu, mau sepintar apapun, mau juara olimpiade atau gimana pun, kita bekerja keras karena kita cinta Tuhan, karena itu adalah service kita kepada Tuhan. Tapi yang memberikan kesuksesan sebenarnya tetap dari Tuhan, dan bahkan Tuhan kasih kita favor, kita tidur, dia berkatin kita gitu. Jadi bedanya kita sama orang dunia tuh seperti itu gitu. Kalau kembali lagi tadi ke challenges aku dan perjalanan aku, apa yang momen penting yang menjadi perjumpaan dengan Tuhan itu, satu poin yang aku ingat banget, yang lumayan membentuk karakter aku, itu adalah buku dari Timothy Keller, judulnya Every Good Endeavor. Jadi Timothy Keller, dia seorang pendeta di Amerika, dan dia punya banyak buku-buku yang teologinya bagus banget untuk jenis kayak beda-beda aspek hidup orang Kristen gitu. Nah, Every Good Endeavor ini ngebahas soal apa sih desain Tuhan untuk hidup kita, untuk pekerjaan kita gitu. Dan di dalam buku itu juga disebut the gospel and education, misalnya the gospel and media, the gospel and government. Jadi sebenarnya mirip juga sama ide Seven Mountains ini gitu. Dan itu juga yang disampaikan di buku itu, bahwa the idea of education sebenarnya secara nggak langsung kasih tahu kita kalau kita harus bekerja supaya dapat nilai A gitu. Padahal sebenarnya that's not the gospel gitu. The gospel adalah kita sebenarnya kita mau berusaha sesusah apapun, kita nggak akan bisa mendapatkan grace dari Tuhan, dan keselamatan itu semuanya karena satu-satunya karena Tuhan Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan kita gitu. Dan yang bagus lagi dari buku Every Good Endeavor itu, dia juga ngomongin gimana kadang kita suka mikir ya, ini aku ada bukunya jadi aku akan sambil baca juga. Kita suka ngomongin kalau apa sih panggilan Tuhan dalam hidup kita gitu. Apakah kalian, mungkin kalau masih sekolah, apakah kalian dipanggil untuk di media, atau dipanggil untuk di pemerintah, atau di edukasi? Di mana sih area panggilan Tuhan gitu? Sebenarnya mungkin karena kita kalau khotbah, kita dengar pendeta bilang, oh Tuhan memanggil saya gitu. Cerita dipanggilnya kayak gini, tiba-tiba lagi tidur, dapat mimpi segala macam. Terus kita jadi mikir kayak, oke, Tuhan nggak panggil-panggil saya gitu. Tapi sebenarnya Tuhan memanggil kita semua, dan panggilannya jelas, panggilannya ada yang spesifik, ada yang general. Secara general, Tuhan tuh panggil kita semua untuk melayani Dia. Tuhan memanggil kita untuk hidup dalam komunitas gereja. Tuhan memanggil kita untuk serve each other gitu. Itu sebenarnya panggilan Tuhan. Kalau misalnya nanti kalian menikah, Tuhan memanggil kalian untuk menjadi suami, jadi istri. Nanti kalau kalian punya anak, Tuhan memanggil kalian untuk menjadi orang tua gitu. Itu sebenarnya panggilan Tuhan.
Cuman memang ada panggilan yang spesifik gitu dengan pekerjaan kita, dengan vocation kita. Nah, tapi nggak berarti kalau dipanggilnya ke dunia sekuler itu bukan dipanggil, nggak juga. Karena di buku Every Good Endeavor ini dibilang ya bahwa sebenarnya um, kata kata calling gitu ya, kata panggilan itu kaleo bahasa Ibraninya, dibilang it usually describes God's summons to men and women into saving faith and union with His sons dari Roma 8 ayat 30. Jadi sebenarnya panggilan Tuhan dari bahasa aslinya itu adalah Tuhan memanggil kita untuk diselamatkan, untuk bersatu dengan anaknya. Itulah panggilan Tuhan yang utama. Dan di bahasa Ibraninya gereja, eklesia, itu literally artinya itu once called out. Jadi eklesia, church, gereja, artinya orang-orang yang dipanggil. Jadi sebenarnya kita jadi anak Tuhan itu kita udah terpanggil, kita udah ada panggilannya. Jadi apakah kalian udah menghidupi panggilan itu sekarang atau masih kayak ayo Tuhan panggil dong gitu, kasih mimpi atau apa gitu. Jadi sebenarnya nggak mesti dengan cerita-cerita yang seperti itu gitu. Cuman memang ada panggilan Tuhan yang spesifik juga, dan panggilan Tuhan yang spesifik itu sebenarnya ya bisa gampang juga gitu taunya. Tuhan kasih kita talenta apa, Tuhan kasih kita karakter apa, ya itu karena dia mau memakai itu untuk kemuliaannya gitu kan. Jadi pas aku mikir juga, sebenarnya visi apa sih yang Tuhan kasih di dalam hidup aku, sebenarnya panggilan Tuhan buat hidup aku tuh apa gitu. Ya aku lihat aja aku nih orangnya seperti apa gitu. Kalian bisa ambil personality test gitu misalnya. Kayak aku tuh tahu aku INFJ itu karakternya protagonis, cocok menjadi pemimpin, cocok jadi pembicara gitu. Jadi sekarang biarpun aku kerja sekuler di trend watching, aku tahu itu Tuhan memanggil aku di situ karena pertama cocok dengan karakter aku enjoy, dan itulah situasi dan konteks yang Tuhan udah taruh aku di situ gitu. Aku ingat banget satu quote yang bilang, where you are right now, it's God's place for you. Jadi dimanapun kalian saat itu ya karena Tuhan sudah berkehendak with His sovereignty, Dia berkehendak tetapin kalian di situ. Jadi ya kalian tinggal setia aja gitu dijalanin, gabungin passion kalian, karakter kalian, dan tempat yang memang Tuhan udah tetapkan kalian gitu. Kadang aku mikir ya kayak, aku pengen A, B, C, D, E gitu, kayak mimpi yang besar-besar. Terus kalau misalnya cucian di rumah numpuk, aku malas nyuci kayak, ini si suami sibuk online kelas gitu di NUS, malas nyuci. Padahal sebenarnya itu panggilan Tuhan gitu kan, untuk aku saat itu, untuk melayani Tuhan gitu. Jadi kita memang harus setia dalam hal kecil, nanti numpuk jadi banyak, itulah jadi mountains kita, mountains of excellence kita, karena setiap hal kecil yang Tuhan taruh dalam hidup kita, kita setia gitu. Ya jadi kalau kalian mau mungkin masih sekolah gitu atau mungkin udah kerja juga, aku rekomen banget sih itu baca buku Every Good Endeavor untuk beneran memahami apa sih di area mana Tuhan mau kita excellent gitu. Dan juga di 1 Korintus 7 ayat 17 itu juga bagus banget, itu yang prinsip salah satu prinsip firman yang aku pegang juga. Dibilang selanjutnya, hendaklah tiap-tiap orang tetap hidup seperti yang ditentukan Tuhan baginya, dan dalam keadaan seperti waktu ia dipanggil Allah. Inilah ketetapan yang kuberikan kepada semua jemaat. Konteksnya apa? Ini surat Paulus kan kepada jemaat di Korintus. Nah, jemaat di Korintus ini kan mereka baru kenal Tuhan gitu. Jadi baru kenal Tuhan karena pelayanannya Paulus. Terus mereka jemaat ini mikir kayak, oke, udah pelayanan, udah kenal Tuhan Yesus, mungkin kita harus ganti pekerjaan supaya kita memuliakan Allah gitu. Tapi sebenarnya enggak. Paulus bilang, ya udah kalian lanjutin aja keadaan waktu dipanggil Tuhannya seperti apa. Kalau kalian jadi
tukang kayu atau punya jualan apa gitu. Di saat itu, lanjutkan saja, hendaklah tiap-tiap orang tetap hidup seperti yang ditentukan Tuhan baginya. Jadi, di mana Tuhan tempatkan kita, itu memang Tuhan sudah berkehendak kita di situ, kita tekunin, kita terus jalanin, dan kita jadi terang di situ. Waktu aku mungkin satu sharing challenges lagi dan prinsip Tuhan yang aku pegang, dalam sebenarnya dunia edukasi kan luas ya, dan kalau yang aku kerjain sekarang di Trend Watching ini sebenarnya lebih ke professional education. Ada satu challenges, yaitu prinsip yang bertentangan atau yang nggak sejalan sama iman aku sebagai orang Kristen, karena kan dunia sekuler. Dan aku kan sebagai konsultan bisnis gitu, harus kasih tahu tren-tren yang sekarang tuh kayak gimana. Nah, cuman trennya itu kadang ya memang dunia kan makin kayak Sodom dan Gomora. Jadi memang trennya itu lebih mengarah ke apa sih, keterbukaan society terhadap masyarakat LGBTQ gitu misalnya, dan banyak perusahaan-perusahaan yang mau mengambil kesempatan ini dan mau cari tahu apa sih inovasi seperti apa gitu. Jadi aku harus mengajarkan cara mereka mengambil kesempatan ini. Tapi sebenarnya itu kan bertentangan sama firman Tuhan gitu kan. Jadi gimana? Nah, kadang dalam apapun yang kalian kerjakan juga, dalam pekerjaan kalian atau dalam sekolah, mungkin ada prinsip dunia yang bertentangan sama world view kita sebagai orang Kristen. Jadi itu gimana? Yang pertama, kalau berasa susah, berarti benar gitu. Tenang aja, kalau susah memang seharusnya susah. Kayak siapa bilang hidup di dunia itu gampang gitu kan? Karena kan Tuhan bilang, we are in this world, but we are not of this world. Kita di dunia ini ya cuman ada aja gitu, tapi sebenarnya kita bukan asalnya dari dunia ini. Jadi kalau hidup kalian gampang, berarti ada yang salah gitu. Kayak, ini bener gak sih orang Kristen gitu? Memang seharusnya susah, nggak gampang untuk jadi terang. Cuman ingat, Yesus juga dulu bergaul sama orang-orang yang di jalan gitu kan, bukan orang Farisi di gereja. Jadi dulu aku sempat mikir kayak, aduh kalau misalnya bisa pelayanan lebih sering di gereja, kayak lebih gampang gitu ya, nggak usah face all these people gitu, kayak cara pikirnya kok beda banget gitu, aku nggak bisa ngerti. Cuman terus diingetin sama Tuhan, kalau mau excellent, mau menjadi terang di bidang edukasi, ya memang harus jadi seperti Tuhan Yesus yang bergaulnya justru sama pelacur, sama tax collector gitu. Jangan not only with your Christian club gitu. Jadi itu yang kedua. Pertama emang harusnya susah. Yang kedua ikuti teladannya Yesus kan, bergaul sama orang-orang di jalanan. Terus yang ketiga, aku tuh mungkin ya pasti karena banyak faktor, tapi mungkin karena salah satunya dari kecil, gedenya di gereja, dan di gereja kita diajarin kayak, oh jangan bergaul sama orang kayak gitu, itu dosa, itu najis gitu. Jadi di otaknya mikirnya, itu dosa, terus mau jauh-jauh gitu. Bukannya itu dosa, ayo kita reach out, ayo kita kayak mengasihi gitu. Dan karena itu juga kadang jadi kita menghakimi atau attitude kita salah gitu. Padahal sebenarnya Tuhan Yesus itu against discrimination. Tuhan nggak mau manusia itu ada yang didiskriminasi karena race, karena religion, karena apapun itu, termasuk sexual orientation gitu. Memang ini topik yang berat gitu ya, dan nggak bisa dibahas dengan satu kali sharing gini aja. Lebih perlu ada teologi di balik itunya juga, gimana cara kita merespon. Cuman itu salah satu challenge yang aku hadapi, gimana kita bisa menjadi terang di dunia yang cara pikirnya bertentangan banget dengan firman Tuhan, gimana bisa engage in conversation with them, mengasihi mereka, tapi juga tetap berpegang sama prinsip gitu. Jadi tetap aku jadi tetap mengajarkan, ini ada kesempatan seperti ini, cuman ya jadi bilangnya, gimana kita bisa mungkin mengasihi orang-orang yang seperti ini, bisa memberikan kesempatan untuk orang-orang yang seperti ini gitu. Tapi aku nggak bilang bahwa that action itself itu benar atau salah gitu. Karena kalau aku udah bilang, itu kan berarti kayak, wah ini Nia di depan publik seperti ini beda gitu sama Nia di gereja gitu misalnya.
Iya, jadi mungkin tinggal 5 menit lagi kan ya, kok? Lanjut aja, Ci. Lanjut, ya nanti bisa tanya jawab juga. Nah, Tantangan terakhir ya, tantangan terakhir dan prinsip firman Tuhan apa yang aku pegang. Um, Tantangan COVID ya berat banget pasti ya, dan ada uncertainty juga soal masa depan, soal calling berikutnya apa gitu. Um, Kadang juga di hidup kita pasti kita berasa, ini Tuhan maunya bawa aku kemana sih berikutnya, um, atau kayak mungkin mikir, wah 2020 is cancelled gitu kan, kayak 2020 udah mau habis, cuman di dalam rumah aja gitu. Mungkin kita bisa berasa insignificant, bisa berasa nggak contribute to society or to God's work or anything gitu. Cuman Tuhan bilang di Kolose 3, 23 sampai 24, apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Jadi kalau kalian sekolah atau kalian kerja, terus work from home, berasa bosnya nggak lihat gitu, kayak, aduh gue kerja buat apa sih gitu. Atau apapun itu challenge yang related sama COVID-19, yang aku juga rasain gitu. Um, Kadang aku mikir kayak gitu, terus aku disadarin, sebenarnya aku kerja ini buat siapa? Aku tunjukin excellent spirit ini buat siapa? Apakah buat manusia atau apakah buat Tuhan? Karena kita hidup, kita udah bukan milik kita udah dibeli sama Tuhan, dan dari Tuhan juga kita menerima upah, kita hambanya Tuhan, biarpun kita bekerja untuk earthly master gitu, untuk bos yang ada di dunia. Jadi terus setia dalam hal-hal yang kecil, di dalam mungkin mundane banget, boring banget gitu selama COVID atau challenges lain yang related sama pandemi ini. Dan juga ingat, kadang kita terlalu stuck gitu ya sama hal-hal kecil yang di depan kita, terus kita berasa, kok Tuhan nggak panggil aku untuk sesuatu yang kayak wow gitu, yang besar. Ingat juga Tuhan Yesus dalam 30 tahun hidupnya, kita nggak tahu dia ngapain kan. Sebenarnya dia hidup 33 tahun, kita cuma tahu pas kecil dia sempat hilang di bait Allah gitu. Terus abis itu kita nggak tahu dia ngapain lagi sampai 3 tahun ministry dia sebelum dia disalib. Jadi mungkin waktu Tuhan buat kita gitu, yang Tuhan mau pakai kita luar biasa, mungkin belum belum saatnya gitu, atau Tuhan punya rencana lain, tapi bukan berarti kita sekarangnya santai-santai gitu. Pasti Tuhan Yesus waktu dia di dunia, dia tetap setia melakukan kehendak Bapa, biarpun yang di-highlight di Alkitab tuh cuma 3 tahun terakhirnya. Jadi apapun yang Tuhan, again, yang aku akan emphasize lagi, where you are right now is God's place for you gitu. Apapun yang Tuhan udah kasih di tangan kalian, kerjakan sepenuh hati, nanti pada waktunya Tuhan yang akan um, bring kalian from glory to glory, Tuhan yang akan kasih upahnya, tapi ya itu kita harus responsible sama talenta yang Tuhan udah kasih, mau 1, mau 2, mau 5, Tuhan sebenarnya nggak lihat kuantitasnya, tapi Tuhan lihat quality-nya kan, it's not quantity, tapi quality. Kalau punya 1, ya harus multiply 1-nya, punya 2, multiply 2-nya. Nggak berarti yang punya 5, orang yang punya 5 talenta, it's better than you, nggak berarti kayak gitu di mata Tuhan. Tapi kalian harus terus setia melayani Tuhan gitu. Gitu aja kali ya, udah waktunya udah habis. Semoga sharingnya bermanfaat. Oke, thank you, Cinia. Oke, teman-teman, yang diberkati boleh kasih tepuk tangan virtual. Oke, nah kita masuk ke sesi Q&A. Ini mungkin hanya sekitar 15 menit. Jadi teman-teman yang mau tanya bisa langsung ngomong ya. Nanti kita akan buka akses untuk unmute sendiri. Atau kalau misalkan nggak mau ngomong, bisa juga diketik di room chat yang ada ya. Nanti aku akan sampein pertanyaannya. Oke, silakan ya sambil menyusun pertanyaan. Nah, mungkin sambil nunggu ya, Ci. Aku mau tanya juga nih. Kan berarti kan sekarang Cici udah di trend watching ini kurang lebih berapa lama ya, Ci? Ini tahun keempat. Ini tahun keempat ya. Oke, secara pribadi apa sih planning Cici ke depannya nih?
Planning ke depannya dalam pekerjaan ini. Atau mungkin hal yang kayaknya Tuhan juga taruh nih untuk Cici mulai kerjain. Mungkin di luar kerjaan ini ya, Ci. Ada Hmm. gak sih, Ci, hal yang... Nah, aku nih orangnya kayak papa ya, idealis gitu, banyak ide. Jadi justru kelemahan aku adalah mesti stop beride dan kerjain gitu. Jadi sebenarnya kalau yang Tuhan taruh di hatiku banyak banget gitu. Aku berasa setiap worship, setiap saat teduh kayak wah kayaknya pengen bikin ini, pengen bikin itu gitu. Cuman kayaknya itu jadi sebenarnya malah challenge aku gitu loh. Aku harus yang Tuhan udah kasih dikerjain dengan sepenuh hati. Salah satu yang ada di hatiku tuh sebenarnya um, pengen bikin kayak podcast gitu atau konten yang seputar edukasi karena memang um, sebenarnya pekerjaan aku kan nggak related 100% gitu ya sama education, kayak aku bukan guru gitu. Cuman memang kayaknya kok karena mungkin pengaruh papa mama, terus dari dulu pelayanannya di sekolah minggu, terus uh, dulu sempat kerja di startup education teknologi juga, jadi kayaknya pengen balik lagi ke situ, menjadi terang di bidang pendidikan dan membagikan konten yang tetap sekuler, tapi ya um, supaya audiensnya lebih lebih wide gitu, cuman tetap aja masukin nilai-nilai Kristen juga gitu. Dan aku sebenarnya pengen, aku karena baru pindah gereja, jadi belum pelayanan secara Oh, formal di Singapura juga, jadi pengen mulai pelayanan lagi, pengen banget sih itu. Karena ceritanya panjang, tapi intinya gereja aku tutup, jadi itu lumayan struggle setahun, bantuin member-membernya proses, nangis-nangis segala macam gitu. Jadi ini baru pindah gereja gitu. oke. Oke, silakan. Teman-teman ada yang mau tanya langsung? Thank you, Ci, buat jawabannya. Silakan ya, kalau ada yang mau bisa langsung unmute mikrofonnya. Jangan malu-malu. Halo, Shalom Ci. Halo. Saya Audrey. Thank you banget Ci, sharingnya sangat memberkati banget dan relate banget gitu. Mau nanya, dari sepanjang perjalanan hidup Cici nih, boleh sharing nggak ya core value yang Cici punya gitu, kayak misalnya kalau lagi ngadepin masalah, lagi pokoknya dalam musim hidup Cici, core value-nya apa gitu? Hmm, wah ini gampang-gampang susah ya. Karena sebenarnya core value aku ya pokoknya apapun yang terjadi masalah langsung langsung balik ke Tuhan, terus langsung balik ke Alkitab, tapi juga jadinya ya pas masalahnya itu apa, nanti kan value-nya beda-beda gitu kan. Cuman tetap solusi pertamanya ya itu juga core value kalian semua gitu kan. Berarti harusnya ya langsung doa kayak Tuhan, kayak cry out aja gitu, cry out ke Bapa gitu. Um, ada ayat yang bagus di Galatia 4 ayat 6 kalau nggak salah ya. Bagaimana kita diadopsi sama Tuhan, jadi His sons. Coba aku lihat dulu. Oke, bener deh Galatia 4. Ya, Galatia 4 ayat 6. And because you are sons, God has sent the spirit of His Son into our hearts, crying, Abba, Father. Jadi intinya, ini ngomongin soal gimana di dunia ini, kan ya balik lagi ke prinsip yang tadi, merit kan, value, meritocracy itu kan value, apa yang kalian dapat, kesuksesan yang kalian dapat itu karena kerja keras kalian. Tapi itu sebenarnya bukan value-nya Tuhan gitu kan. Tuhan itu angkat kita dari bukan anak menjadi anak gitu, untuk ada relationship intim sama Dia. Jadi yang aku suka di ayat ini adalah gimana kita sama Tuhan tuh bisa sedekat itu sampai kalau ada apapun dalam hidup kita, kita bisa lari ke Tuhan dan beneran nangis aja gitu, cry out. Di sini dibilang He sent His Spirit into our hearts, crying Abba Father. Dan salah satu gambar yang aku pikir tuh kayak kalau misalnya aku ada masalah, aku mau selesain masalah itu di dunia gitu misalnya, dan butuh orang lain untuk bantu. Pasti kan ada protokolnya gitu. Misalnya kelibat masalah yang legal issue gitu.
mau cari lawyer mesti tulis email, terus bahasanya harus formal, dear bla 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 segala macam, atau kalau mau apapun itu pasti ada jalurnya yang formal. Tapi image yang ada di ayat tadi tuh adalah gimana kita bisa lari ke Abba Father, cry out Abba Father tuh kayak anak kecil main di playground, terus dia kesandung jatuh, terus dia reaksi pertamanya tuh langsung lari, cari mamahnya, cari papahnya, terus dia langsung peluk papa mamahnya gitu. Jadi itu sih yang aku pegang, kayak kita punya akses itu ke Tuhan, kita punya relationship itu ke Tuhan, kayak reaksi spontannya itu lari ke Tuhan, cry out Abba Father gitu. Oke, thank you, Ci. Oke, ada lagi teman-teman? Langsung aja ya. Berhubung waktu kita terbatas. Kalau masih malu-malu ya boleh juga diketik. Oke, mungkin Ci gitu ya sambil nunggu ya, teman-teman. Eh, kan sekarang kan Cici kan juga fokusnya kan ngelihat ke tren ya, tren apa yang sedang terjadi untuk kedepannya nih. Ini bukan ini sih, jadi nanya kesempatan gitu ya trennya apa sih? Konsultasi gratis Enggak ya. sih. Tapi mungkin lebih gini sih, kan Cici tahu nih trennya gimana. Kira-kira pesan Cici nih untuk anak-anak Tuhan generasi milenials dengan melihat tren ke depan, apa sih kan kompetisi makin sulit, kok apa culture-nya nilai-nilainya juga makin terdegradasi gitu ya. Apa sih yang kita mesti prepare sebagai anak Tuhan untuk bisa tetap jadi berkat di masa yang akan datang nih. Pada saat kita semua nanti udah mulai bekerja, start on bisnis, atau mungkin ada di government dan lain-lain. Um, Ntar aku pikir dulu ya. Oke. Oke, jadi kita tuh sekarang ada di salah satu tren yang lumayan besar di society, itu disebut post truth era gitu. Era di mana nggak ada truth lah, nggak ada kebenaran. Everyone has their own version of truth. Dan ini juga karena banyak faktor ya, contohnya social media gitu. Kalau kalian buka Instagram, kalian buka YouTube, buka Google News misalnya, yang kalian lihat, dunia yang kalian lihat, sekarang kan kita melihat dunia dari online gitu. Dunia yang kalian lihat itu beda sama dunia yang orang lain lihat gitu. Jadi sebenarnya ya susah juga untuk bisa jadi objektif karena nggak semua orang kayak baca koran yang sama gitu. Semua itu permainan algoritma kan. Jadi kita hidup di dunia di mana orang pikir yang dia tahu adalah kebenaran, tapi orang lain juga punya versi kebenaran mereka sendiri. Jadi susah banget sebenarnya what is truth gitu. Apalagi sekarang orang juga udah banyak yang nggak kenal Tuhan kan. Jadi untuk bisa sukses gitu, mau personally, mau di pekerjaan, kalian harus bisa, ya memang karena kita orang Kristen, berpegang dengan kita percaya Alkitab itu benar gitu. Cuman orang makin berpikir secara kritis untuk bisa menjadi terang, itu nggak lagi kayak, ayo bawa ke gereja, kayak alami Tuhan gitu, terus kayak nangis-nangis segala macam gitu, orang bakal mikir kayak, ini ngapain sih gitu. Kayak sekarang tuh, mungkin terlebih lagi di Singapura ya, yang memang orang tuh mikir banget gitu. Jadi gimana kita bisa engage orang-orang sekuler, dan kita belajar lebih lagi gali terus firman Tuhan, karena firman Tuhan itu sebenarnya nggak cuman feeling-feeling kayak feel good doang gitu. Itu kebenarannya, teologinya sebenarnya dalam banget gitu. Jadi terus apa ya, build that hunger gitu for understanding the word gitu, beneran mengertiin, belajari lebih lagi prinsip-prinsip firman Tuhan dalam hidup kita, supaya kita keluar ke dunia itu, kita bisa berinteraksi dengan orang dunia dan belajar kasih tahu mereka, ini loh kebenaran itu sebenarnya kayak gini gitu. Oke, Ci, thank you. Ci, ini ada pertanyaan, ada dua ya yang baru masuk. Aku mungkin bacain yang satu private, jadi aku bacain aja. Apakah edukasi, maksudnya ini mungkin buat anak yang sekolah ya, Ci ya? Apakah kalau kita mau jadi influence di dalam hal tersebut, harus nilainya tinggi semua di semua pelajaran? Enggak sih, nggak usah. Ya memang kalau misalnya nilainya bagus kan udah langsung dapet kayak
platform gitu ya, orang lihat wah ini nilainya bagus, mungkin lebih gampang teman-teman kalau aku pas masih sekolah ya gitu kan, teman-teman nanya kan nilainya bisa bagus sih gitu, terus kayak ya kan doa sama Tuhan Yesus gitu kan jadi gampang gitu. Cuman sebenarnya nggak juga, karena justru Tuhan Tuhan bisa bekerja dengan kesuksesan kita, tapi Tuhan juga bisa dan lebih bekerja lagi dari kegagalan kita kan sebenarnya. Di saat kita mungkin lagi rendah banget dari kayak lowest point in our life, kalau di situ kita bisa andalin Tuhan, itu bisa menjadi kesaksian yang luar biasa banget. Dan Paulus juga bahkan bilang di Alkitab kan, His power is made perfect in my weakness gitu. Di saat dia paling lemah, disitulah Tuhan bekerja banget gitu. Dan Paulus itu, kalau sekarang kita ingat Paulus, yang kita ingat kan, maksudnya yang kita baca juga bahkan surat-suratnya dia. Kalau yang lain, ministry dia yang nggak melalui suratnya kita nggak tahu, nggak ditulis gitu, gimana nulisnya orang dia, mungkin khotbahnya langsung gitu. Padahal itu sebenarnya kan momen dia yang lagi, wah, shine gitu kan. Sementara pas surat-suratnya dia, itu sebenarnya momen dia lagi miskin, terpuruk, di penjara gitu. Tapi Tuhan memakai masa-masa kita pas lemah untuk menjadi terang. Jadi sebenarnya kalau misalnya Tuhan gak kasih talenta di akademis, ya nggak apa-apa gitu. Pasti Tuhan kasih talenta di bidang-bidang lain, cari bidangnya apa, terus jadi teranglah di situ. Tapi ini bukan tiket untuk bilang ya udah males-malesan gitu ya, bukan juga gitu. Cari talenta Tuhan buat kalian tuh di mana, jadi terang di situ. Oke, jadi kesimpulannya nggak harus memaksakan diri untuk semua mata pelajaran nilainya tinggi ya, Ci, ya. Iya. Tapi ya semaksimal mungkin ya kita berusaha supaya dapat nilai yang baik di prestasi kita. Oke, thank you, Ci. Dan yang berikutnya nih, nah ini lebih ke dunia pekerjaan. Jadi pertanyaannya gini, eh, jadi yang aku dapat dari sharing Ci Natania, kalau kita tuh harus menghargai dan menjalani proses yang kita sedang alami, no matter what the struggle. Dan yang pastinya tetap rely ke Tuhan. Tapi berarti apakah Ci Natania akan tetap memilih setia dengan apa yang Ci jalanin, meskipun ada banyak opportunity yang melintas dalam perjalanan karir atau pendidikan. Misalkan dia bingungnya gini, pas lagi jalanin pekerjaan yang sekarang, mungkin ya ada tantangan, terus tiba-tiba ada offer yang lain yang cukup menggiurkan. Meskipun ujungnya aku memilih untuk setia, tapi kayak, aduh, sayang tuh ya Oh, kalau nggak diambil. Nah, oke, oke, kalau itu oke. gimana, Ci? Iya, kan kita setia dengan apa yang Tuhan kasih ke kita, tapi juga Tuhan yang membukakan jalan buat kita kan. Dia kasih kita loncatan-loncatan untuk kita bisa naik ke yang berikutnya, yang ke berikutnya. Cuman bedanya kita sama orang dunia, mungkin kalau orang dunia mereka harus berstrategi gitu kan, strategize your career, gimana loncatnya segala macam. Kita setia aja sama yang Tuhan kasih. Nanti kalau dikasih offer yang lebih baik ya ambil aja gitu. Itu juga offer kalau didoakan, makin yakin dari Tuhan, ya ambil aja gitu. Karena kan sebenarnya bos kita bukan bos yang sekarang, bos kita kan Tuhan kan. Jadi kalau ini ada offer yang menggiurkan, kalau udah didoakan, minta tanda dari Tuhan, dan oke ya, ambil aja gitu. Memang itu bisa juga dari Tuhan gitu. Nggak salah kok, karena kan kita sama bos yang sekarang itu emang ada kontraknya, kalau mau di-terminate ya nggak apa-apa gitu. Tapi kita sama Tuhan kan nggak bisa di-terminate kontraknya. Oke, apakah cukup jelas? Tunggu ada lagi, Ci. Oh, ini dari yang lain. Hmm. Oke, jadi yang tadi udah oke, thank you, Ci. Nah, next question. Ci mau tanya gimana menghadapi atau mengcounter pemikiran beberapa orang bahwa pelayanan gereja itu wasting time. Lebih baik workaholic, fokus di kerjaan, biar sukses. Apa values yang Cici pegang dalam hal ini? Wah, Thank you, Ci. ini pas banget sama yang aku alamin pas pertama kali pindah ke Singapura. Jadi dulu aku pelayanan di Junior Church di GBI Bintaro. Terus kebiasaan weekend itu pokoknya pelayanan lah gitu. Sampai Singapura, kan tinggalnya di asrama. Jadi kelihatan kan, bisa lihat nih teman-teman yang lain tuh ngapain kalau weekend. Ya kalau weekend mereka semuanya belajar gitu, dari bangun sampai tidur belajar. Bahkan kalau teman-temanku, aku tulis ini cerita-cerita ini di buku aku, kalau yang dari Cina, orang dari Cina, wah gila, mereka belajarnya tuh gila banget. Bahkan sampai supaya mereka kompetitif gitu ya, bisa kayak saingan dengan anak-anak lain yang jadi ASEAN Scholar juga, mereka tuh tidur pakai seragam. Jadi aku pas pertama kali kan tinggalnya sekamar 4 orang.
pertama kali pindah Singapura, aku kaget mereka tidur pakai selimut. Pas copot selimut, kayak aku baru bangun ngantuk-ngantuk mau mandi, terus mereka udah pakai seragam gitu, udah siap ke sekolah. Jadi kerjaan mereka tuh belajar terus. Nah, aku kan bingung dong. Aku kayak, sebenarnya aku mau pelayanan, tapi kalau pelayanan nanti nilainya jelek, terus nanti kalah bersaing. Ini orang kok gila belajarnya kayak gini, jadi gimana gitu. Mmm, Sama juga kan kalau pekerjaan mungkin kita sacrifice time buat pelayanan, kita nggak bisa get ahead in our work gitu, wasting time. Value yang aku pegang, yang pertama soal ayat yang tadi di Mazmur 127 ayat 2. Tuhan itu sayang sama kita, Tuhan berkatin kita waktu kita tidur. Sia-sialah mereka yang belajar banyak-banyak. Aku dulu pas masih sekolah, sia-sia tuh orang-orang dari Cina belajar banyak-banyak, ntar soalnya juga nggak keluar. Aku doanya Tuhan yang aku belajarin, itu yang soalnya yang keluar. Jadi kita bisa bisa Tuhan sayang sama kita, kita bisa minta Tuhan kalau kita memang mau menggunakan waktunya untuk melayani Dia kok gitu. Kita emang beneran bukan karena kita malas belajar gitu. Jadi ingatlah kita punya Tuhan di belakang kita yang berperang bagi kita juga gitu. Um, Cuman ya mungkin setiap orang situasinya beda-beda. Kalau aku dulu sebagai scholar, kalau nilai aku jelek, aku bisa dipulangin ke Indonesia. Kalau aku dipulangin ke Indonesia, aku juga nggak jadi terang kan buat orang lain. Jadi ya ada masanya kalau memang aku perlu sacrifice pelayanan, ya aku sacrifice dulu pelayanan untuk fokus misalnya mau exam dulu gitu. Tapi aku lakukan itu dengan prinsipnya tahu ini aku lakukan juga untuk Tuhan, bukan karena aku males pelayanan gitu. Jadi sebenarnya yang Tuhan lihat itu kan hati kita. Kalau motivasi kita benar, ya Tuhan yang akan mampukan gitu. Kalau kita emang kepepet, nggak ada waktu, pelayanan nggak bisa ditinggal, ya kayak Tuhan yang keluar soalnya yang aku belajarin ya. Kayak gitu mungkin boleh. Oke, thank you, Ci. Oke, mungkin ini sisa 2 slot pertanyaan terakhir ya. Buat teman-teman yang mau silahkan. 2 kesempatan terakhir. Setelah itu nanti kita akan minta Ci Natania untuk kasih closing statement dan berdoa buat kita semua. Oke, teman-teman silahkan. Yang mau tanya silahkan. Atau sudah jelas? Tidak ada pertanyaan lagi. Kayaknya masih ragu-ragu nih. Kalau masih ragu-ragu ketik aja ya. Nggak apa-apa nanti dibacain. Private boleh, to everyone juga nggak apa-apa. Oke, kalau tidak ada, oke, kalau tidak ada paling kita minta Cinatannya boleh share closing statement-nya Ci buat kita semua dan boleh ditutup dalam doa. Oke. Closing statement ya. Mungkin sesuai dengan buku aku yang aku tulis, judulnya kan Diamond in the Rough, itu ngomongin kalau kita ini permata yang dipoles gitu. Dan aku mau sampaikan selama kita hidup, kita akan terus dipoles, dan kita nanti bersinar sama Tuhan pas Tuhan udah panggil kita. Jadi kalau kalian sekarang banyak challenge, itu ya wajar karena kita lagi diproses sama Tuhan dan Dia mau buat kita nanti bersinar untuk kemuliaannya gitu. Jadi ya kita harus terus berusaha, kita harus tunjukin spirit of excellence-nya, tapi nanti kesuksesannya dari Tuhan yang memoles kita Tuhan. Dan jangan takut kalau hidupnya susah, banyak challenges, karena memang itulah kita, we are in this world, but we are not of this world. Gitu. Oke, aku tutup dalam doa ya semuanya. Yuk teman-teman, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk waktu hari ini, kalau kami boleh bertemu, saling sharing, bertanya jawab melalui Zoom. Kami mengucap syukur Tuhan untuk teknologi ini. Kami mengucap syukur untuk semua yang udah boleh datang dan dengerin sharing ini. Tuhan, Kau yang tahu hidup kami masing-masing, di mana kami Engkau tempatkan, siapa dan apa yang menjadi area of influence kami. Tuhan, Kau yang memberikan kami talenta, Engkau yang memampukan kami, Kau yang memberikan favor untuk kami, dan kami sekarang mau berserah Tuhan kepadamu. Kami mau bilang bahwa hidup kami adalah milik-Mu, kami adalah hamba-Mu, Engkau adalah Tuhan kami, Engkau adalah bos kami. Biar hidup kami Tuhan memancarkan sinar-Mu, biar hidup kami menjadi terang dengan
apapun itu yang kau percayakan, kami bisa tunjukkan ke dunia bahwa kami berbeda, bahwa kami punya Roh Kudus-Mu di dalam hidup kami, dan biar Tuhan Kau yang terus bring us from glory to glory and uh, allow us to shine for you, God, in our mountains of excellence. So, makasih Tuhan untuk hari ini, biar Engkau yang berkati masing-masing kami dan sisa hari kami. Kami serahkan semuanya dalam tangan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke, sekali lagi semuanya saya thank you buat Ci Natania. Thank you ya Ci buat sharingnya. Thank Kita sangat you. diberkati. Thank you Ci. Thank Oke, you. mungkin aku serahin kembali ke host kita, Vanessa. Silakan. Oke, thank you banget Tina Tania untuk sharingnya, sangat memberkati, sangat relatable. Nah, untuk semua yang diberkati, berikan heart atau tepuk tangannya sekali lagi. Nah, berikutnya kita akan mendengarkan pengumuman ya, dan memberikan persembahan. Bisa di-share screen-nya untuk persembahan. Oke, thank you.